Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Mrs. Novidiana, as lecturer in Marketing Management course, I'm Muhammad Nizar Andriansyah with name 200321100032. Okay, next I will explain about marketing management on tobacco commodities in the Pamekasan area. Recently in the village of Artodung, subdistrict of Galis, with the resource person is Mrs. Mary. So let's check the video. Pendahuluan, tobacco is a plant that has potential in Madura Island. So far, tobacco is known as a green gold because of its high economic value. Unfortunately, tobacco farmers do not get prosperity from the economic value of this green gold or tobaccos. The reality is that Madura's tobacco farmers in Pamekasan are on the contrary. They do not fully benefit from the abundant benefit of tobacco crops, and then often lose money. So far, farmers are faced with problems that are given, meaning there are problems that arise are due to the quality of the tobacco itself, not problem created by certain parties to take advantage of the situation. Breval, the problem faced by Madura tobacco farmer in Pamekasan is that farmers often fail to harvest due to diseases that attack tobacco plant. Prevensi konsumen. Berikut atribut yang digunakan adalah tingkat kekeringan dengan taraf A basah, B setengah basah, C kering dengan nilai kegunaan 2 untuk basah, 3 untuk setengah basah, dan 4 untuk kering. Kemudian atribut yang kedua ada kualitas daun yang tarafnya A basah, B layu, C kering. Untuk taraf di basah itu 1, layu itu nilai kegunaannya 3, terus kering nilai kegunaannya itu 5. Kemudian untuk jenis tanah tarafnya itu A basah, B agak basah, C kering. Kemudian nilai kegunaannya itu basah 1, agak basah 2, kemudian kering 4. Dari tabel di atas maka diperoleh hasil bahwa preferensi konsumen yang disukai oleh konsumen yang berada di daerah Pamekasan yakni kualitasnya daun kering, kemudian tingkat kekeringan itu kering, dan jenis tanah itu kering. Kemudian untuk customer value-nya, keputusan konsumen di dalam berbelanja tembakau ini yakni berdasarkan hasil wawancara pada sebagian konsumen dan petani bahwa kualitas serta harga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen di dalam membeli tembakau tersebut. Karena sering sekali di pasaran kualitas yang dijual tidak bagus atau sudah layu yang dijual di pasaran. Selanjutnya ada selling skill. Yang pertama ada komunikasi yang efektif. Yang kedua mendengarkan secara efektif. Yang ketiga memecahkan masalah. Yang keempat pelayanan pelanggan. Kemudian untuk personal sellingnya yaitu memilih dan menilai prospek. Kemudian ada pendekatan. Yang ketiga presentasi.
Yang keempat, mengatasi keberatan. Kemudian yang kelima ada closing dan follow up. Berikut langkah pencapaian untuk ekspor tembakau. Untuk yang pertama, mempersiapkan barang yang akan diekspor dengan dilakukan packing, stuffing ke kontainer hingga barang siap untuk dikirim. Yang kedua, dokumen PEB diajukan ke kantor bea cukai setempat, lalu diberikan persetujuan ekspor agar barang bisa dikirim ke pelabuhan yang selanjutnya bisa dimuat ke dalam kapal atau sarana pengangkut menuju negara lain. Yang ketiga, setiap dokumen PEB diwajibkan untuk membayar pendapatan negara bukan pajak yang dapat dibayarkan di bank atau di kantor bea cukai setempat. Setiap barang yang akan diekspor mempunyai aturan sendiri-sendiri, tergantung akan barangnya. Misal, kayu yang diekspor memerlukan dokumen berupa laporan surveyor, endorsement dari bahan revitalisasi industri kayu. Untuk barang lain yang berupa barang tambang juga ada yang mensyaratkan untuk menggunakan laporan surveyor. Jika Anda sudah mendapatkan pembeli atau buyer, menentukan sistem pembayaran, menentukan kuantiti dan spesifikasi barang, dan lain-lain, maka selanjutnya Anda bisa mempersiapkan barang yang akan Anda ekspor dan dokumen-dokumennya sesuai kesepakatan dengan buyer. Kemudian selanjutnya melakukan pemberitahuan pabean kepada pemerintah bea cukai dengan menggunakan dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB beserta dokumen pelengkapnya. Selanjutnya, setelah eksportasi Anda disetujui oleh bea cukai, maka akan diterbitkan dokumen NPE atau nota persetujuan ekspor. Jika sudah terbit NEP, maka secara hukum barang Anda sudah dianggap sebagai barang ekspor. Kemudian melakukan stuffing dan mengapalkan barang Anda menggunakan moda transportasi udara atau air cargo dengan laut, sea cargo, ataupun darat. Kemudian mengasuransikan barang atau kargo Anda jika menggunakan term CIV. Kemudian yang terakhir, mengambil pembayaran di bank jika menggunakan LC atau pembayaran di akhir. Oke, that's all. Thank you and see you in the next video.